hamu doho dame na siya debata amata. Doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut madihita damang dainang. Dongan na hinaholongan. Jalan na pinasupasun itu hatta Yesus Kristus. Hata ni debata di pasaurat di bagasan manugut ni areong. Tarsurat may di buku ni Yesaya 40 ayat 26. Yesaya pasal 49 ayat 26, demikian kebenaran firman. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri. Seperti orang mabuk minum anggur baru. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Akulah Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Demikian kebenaran firman. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesaya pasal 49 ini dituliskan sebagai nubuatan pengharapan kelepasan terhadap orang-orang Israel yang mengalami kesusahan. Pada masa ini, orang Israel menghadapi agresi dari bangsa Asyur yang melakukan perluasan daerahnya. Sehingga mereka mengalami tekanan dan kesulitan yang sangat besar. Dalam situasi yang demikian, orang-orang Israel merasa sepertinya Tuhan telah meninggalkan mereka. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat yang ke-14. Saudara yang kekasih, dalam keadaan yang tertekan ini, Yesaya datang memberikan suatu nubuatan mengenai pertolongan Tuhan dan bahwa Tuhan tidak mungkin melupakan mereka. Karena Tuhan sangat mengasihi umatnya. Melalui nubuatan itu, Allah berjanji untuk memberikan kelepasan kepada umatnya jika mereka berbalik kepadanya. Allah memberikan kepastian ilahi dan pemulihan kepada setiap orang percaya yang sedang mengalami masa-masa sulit. Saudaraku yang kekasih, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bagian ini sehubungan dengan respon Allah atau kasih Allah kepada umatnya. Yang pertama, kasih Allah kepada kita lebih besar daripada kasih seorang ibu. Kasihnya lebih besar daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu bisa saja melupakan anaknya, namun Tuhan tidak akan pernah melupakan anak-anaknya. Ia adalah Allah yang setia sekalipun kita tidak setia. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita berseru kepadanya, Dia akan mendengarkan terlebih ketika kita sedang di dalam kesulitan dan keputusasaan. Yeremia 31 ayat 20. Yang kedua, belas kasihannya untuk kita tidak akan pernah berhenti. Belas kasihannya untuk kita tidak pernah berhenti. Dalam situasi bagaimanapun, Allah akan selalu menolong kita. Belas kasihannya tidak akan pernah berhenti. Terkadang kita yang sendiri yang merasa seolah-olah Allah telah meninggalkan kita. Tetapi sebenarnya Allah selalu bersama dengan kita. Hanya kita sering tidak menyadarinya. Allah selalu memperhatikan kita dengan penuh kelembutan dan kasih. Kita pun harus terus yakin bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Allah tidak akan pernah tertidur. Dia akan selalu menjaga kita dalam situasi apapun. Dalam Mazmur 121 ayat 3 dan ayat 4. Yang ketiga, bukti kasih Allah yang besar ialah bahwa Dia telah melukiskan kita di telapak tangannya sehingga Dia tidak akan mungkin melupakan kita. Ayat yang ke-16. Belas kasihan Allah yang besar terhadap umatnya lah yang membuatnya berfirman melalui Yesaya. Firman yang diberikan merupakan janji pemulihan atas kesusahan yang bangsa Israel alami. Kalimat-kalimat yang diterima Yesaya dari Tuhan memperlihatkan bahwa Tuhan Allah tidak akan membiarkan bangsa Israel terus tertindas. Janji itu tidak hanya diberikan melalui Yesaya saja, tetapi juga melalui Yeremia dan Yehezkel. Hal ini memperlihatkan bahwa Allah benar-benar mengasihi umatnya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah berjanji untuk melepaskan umatnya bahkan meninggikan di atas bangsa-bangsa lain. Ayat 22 sampai dengan ayat 23. Tuhan juga mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya. Tuhan berjanji bahwa Ia akan menaruh Tauratnya dalam batin setiap orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Allah akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Allah. Yeremia 31 ayat 31 dan ayat 32.
Dalam pemulihan itu, Tuhan akan memberikan hati dan tabiat yang baru, yang condong kepada Allah dan bukan kepada ilah-ilah lain. Hati dan tabiat yang baru membuat seseorang akan lebih mengasihi dan mentaati Tuhan Allah. Yehezkiel 11 ayat 19-20. Pemberian hati dan tabiat yang baru itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus yang diam dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yehezkiel 36 ayat 27. Seseorang yang telah menerima hati dan tabiat yang baru akan selalu merindukan pemulihan daripada Tuhan. Dia akan selalu hidup dalam tabiat yang menyenangkan hati Allah. Dia juga akan hidup sesuai dengan standar-standar kebenaran Allah. Roma 8 ayat 2 dan ayat 4. Saudaraku yang dicintai Yesus Kristus, Tuhan akan menolong kita. Sebagaimana ditulis dalam ayat di atas sebelum pasal yang kita terima pada hari ini. Pada saat Tuhan berkenan, Dia akan menjawab kita. Dan pada hari penyelamatan, Dia akan menolong kita. Namun janganlah kita membuatnya menjadi sia-sia kasih karunia atau kemurahan Tuhan itu bagi kita. Sekarang inilah waktunya perkenan Tuhan dari hari penyelamatan. Janganlah kita sia-siakan kemurahan Tuhan. Surat 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat 2 menyebutkan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah telah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenan Tuhan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Tuhan pasti akan menjawab doa kita dan menyelamatkan kita. Karena tangannya tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kemudian menjawab kita. Namun, yang menjadi pemisah atau penghambat antara Tuhan dan kita adalah segala dosa dan kejahatan kita. Tuhan mengoreksi tangan kita yang cemar oleh darah dan jari kita yang digunakan untuk kejahatan. Jari telunjuk yang suka menunjuk kesalahan orang lain. Dan diikuti oleh ibu jari yang menyombongkan diri sendiri. Mulut yang penuh dusta serta lidah yang menyebutkan kecurangan. Dituliskan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 3. Dikatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan kamu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan saksi dusta, lidahmu menyebutkan kecurangan. Saudara yang kekasih, dalam Amsal juga, orang yang tangan atau jarinya penuh kejahatan dan mulutnya penuh dusta dihubungkan dengan orang yang pemalas. Sebagai pemalas, mulutnya serong, mengedipkan matanya dan memaki, bermain kaki serta menunjuk kepada kesalahan orang lain. Dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 13 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti orang penyerbu, dan kekurangan seperti orang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, dan yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Saudara yang kekasih, kasih karunia dan kemurahan Tuhan memberikan kesempatan supaya kita keluar dari ikatan dan kegelapan dosa. Tuhan akan membawa kita bagaikan domba yang tidak kekurangan rumput. Bahkan di bukit yang gundul sekalipun, Tuhan menyediakan rumput. Tentang hal ini ditulis dalam Yesaya 49 ayat 9 berkata, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Tuhan menjadi penolong dan penjaga yang tidak pernah terlelap bagi kita, sebagaimana yang dapat kita baca dalam Mazmur 121 ayat 1 dan ayat 8. Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi,
Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan pernah terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dicintai dan diberkati Yesus Kristus, Tuhan pasti menjadi penolong bagi kita. Namun sering kita yang meninggalkan Tuhan, kemudian kita berkata bahwa Tuhan meninggalkan kita. Yesaya 49 ayat 14 dan ayat 15 berkata, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau, kata firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan pasti menolong kita karena telinganya tidak kurang panjang, tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Disebutkan dalam Yesaya 49 ayat 10, Tuhan adalah penyayang kita yang memimpin kita ke sumber-sumber air dan tidak akan menjadi lapar dan haus lagi. Air hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kita. Ini artinya Tuhan menjadi pembela kita dari panasnya dunia ini. Karena itu, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan tidak peduli dengan keadaan saya, keadaan kita semua, Manginang, dan melupakan kita. Seberat apapun perjalanan yang kita tempuh, pemazmur menyatakan, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mazmur 121 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Tuhan juga menegaskan, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Yesaya 65 ayat 24. Saudaraku yang kekasih dan yang dicintai Yesus Kristus, tak perlu takut dan khawatir. Tak perlu takut dan khawatir akan hidup ini, karena Tuhan selalu ada untuk kita. Saudaraku, Tuhan memberkati saudara dengan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu kini dan sampai selama-lamanya. Amin.